Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar sampai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun dalam Zoom meeting tidak secara langsung karena masih pandemi, tapi tak mengapa, mudah-mudahan tidak menjadi pengurang dari manfaat adanya pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara atau ngobrol-ngobrol Ibu ya mengenai profesionalisme ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, khususnya melalui WOG. Ya, saya kira dalam konteks WOG ini akhir-akhir sekarang atau khususnya pada era sekarang, era milenial, pendekatan WOG sejatinya harus sudah dilakukan sedemikian rupa agar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas. ASN yang notabene sebagai pelaksana atau kepanjang tanganan dari pemerintah memang harus berperan aktif dalam penyelenggaraan WOG ini. Lantas kiranya bagaimana atau apa itu yang dimaksud WOG? Nah, hari ini kita akan mencoba mendalami dan juga sedikit berbicara mengenai WOG itu sendiri dan juga konsep mengenai profesionalisme ASN khususnya dalam menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin yang pertama saya akan bicara dulu ke Ibu Herti ya, Ibu Herti. Ya Pak, bagaimana? Ibu Herti, sekiranya kira-kira WOG itu apa dan bagaimana perkembangannya hingga sampai sekarang, khususnya di Indonesia? Ya Silakan, baik, Ibu. Assalamualaikum ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ya. Iya. Bukan menjawab pertanyaan tapi sharing mungkin ya. Iya. Tadi Bapak menanyakan apa itu yang disebut dengan WOG dan bagaimana sejarah atau perkembangannya khususnya di negara Indonesia. Iya. Menurut Bambang Wijarso, beliau selaku Widya Iswara dari LAN RI, WOG itu adalah sebuah pendekatan dari penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Sedangkan menurut saya, WOG itu adalah pelayanan penuh dengan pendekatan koordinasi dan kolaborasi antar instansi yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat dan bisa meningkatkan hubungan di antara pemerintah, pihak yang berhubungan seperti antar stakeholder seperti itu, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan publik akan pelayanan dari pemerintah demi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan perkembangan WOG sendiri di Indonesia itu adalah kita tahu ya, negara Indonesia itu adalah negara negara maritim atau negara kepulauan yang otomatis itu ya menyebabkan adanya keragaman suku bangsa, bahasa. Tetapi walau seperti itu, Indonesia memiliki cara pandang yang sama, yaitu tetap ingin bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan, dan satu kesatuan itu adalah prioritas utama, tak terkecuali di instansi pemerintah juga. Mereka mempunyai cara pandang yang sama, bahwa koordinasi dan kolaborasi adalah keberhasilan di dalam birokrasi pemerintahan. Pada pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, waktu beliau masih menjabat sebagai Presiden, tanggal 16 Agustus 2009, itu tentang krisis moneter ya Pak. Jadi beliau itu menyebutkan Indonesia itu mampu melewati krisis ekonomi tahun 2008 dengan selamat karena adanya keberhasilan
yang ditentukan oleh adanya kolaborasi serta sinergi di antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga-lembaga perbankan. Agar sektor ini real dan tetap berjalan normal. Hal itu tersebut memicu lahirnya World of Government atau pelayanan publik berbasis kerjasama antar stakeholder untuk menghindari persaingan, kompetisi, serta setiap sektor pemerintahan agar terwujud tujuan bersama, yaitu pelayanan publik yang memuaskan. Di Indonesia juga telah mempraktekkan konsep WOG itu, Pak. Contohnya dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai contohnya adalah aktivitas WOG yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK pada di tahun 2016. Dan itu alhamdulillah sudah berhasil. Demikian mungkin Pak sharing yang saya tahu tentang WOG, bagaimana perkembangannya di Indonesia, seperti apa dan apa itu WOG. Terima kasih Pak. Baik. Cukup panjang juga ya Bu perkembangan WOG khususnya di kepemerintahan Republik Indonesia. Tadi juga diceritakan bahwa kita bisa berhasil dari krisis moneter pada saat itu karena dengan adanya penerapan WOG. Nah, selanjutnya tadi sempat disinggung bahwa negara kita memang negara kepulauan atau negara maritim. Tentunya dengan negara kepulauan ini, maka akan terdapat banyak perbedaan atau mungkin keberagaman yang sejatinya memang ciri khas dari negara kita. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana fungsi ASN selayaknya sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui konsep WOG ini? Ibu Winnie mungkin? Ya, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui WOG. Nah, WOG itu sendiri dikenal sebagai pendekatan interagensi ya, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, dengan kata lain, WOG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulannya bahwa fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui WOG dalam penerapannya dilakukan secara terintegrasi sehingga bisa mempersatukan antara pemberi layanan dengan masyarakat dalam satu kesatuan yang saling terkait secara inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Nah, di sini sikap kita juga dalam melayani masyarakat berdasarkan pada fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa melalui WOG diharapkan yang pertama tidak diskriminatif, kemudian yang kedua dapat melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain, dan yang terakhir berintegritas tinggi dalam menerapkan nilai dasar aneka ketika bekerja. Mungkin seperti itu, Pak. Cukup banyak ya Ibu ya. Memang WOG ini konsep yang atau pendekatan yang saling berkesinambungan antara satu sama lain. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba telaah bagaimana contoh dari penerapan WOG, khususnya kebanyakan kan kita di sini sebagai guru ya. Berarti kita akan coba bicara mengenai penerapan WOG khususnya di sekolah. Nah, mungkin selanjutnya Ibu Hani ya. Ibu Hani, mangga. Ya, terima kasih bagaimana Pak. Penerapan di sekolah khususnya penerapan WOG. Ya, contoh penerapan WOG di sekolah yaitu melalui penggunaan aplikasi Dapodik. Di situ terdapat kolaborasi antara sekolah dengan pihak-pihak terkait. Di dalam aplikasi Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan, kurikulum sekolah, data siswa, data guru, karyawan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap sekolah. Data aplikasi Dapodik digunakan sebagai acuan data program Kemendikbud. Oleh karena itu, apabila sekolah tidak mengisi Dapodik dengan benar,
maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan termasuk dana BOS, tunjangan guru, pencairan sertifikasi, bantuan sarana dan prasarana sekolah, serta dana bantuan PIP melalui Kementerian Sosial. Oleh karena itu, penyaluran dana BOS juga ditempuh melalui sekolah melalui aplikasi Dapodik dengan memasukkan data jumlah siswa. Kemudian ditransfer dana dari Kementerian Keuangan melalui langsung ke rekening sekolah, sehingga membantu mengurangi beban administrasi pemerintah dalam menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah. Seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Jadi konsep WOG yang bisa kita temui di sekolah khususnya dalam penerapan Dapodik ya Bu. Adanya kolaborasi atau sistem kolaboratif dari pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan secara langsung. Baik itu untuk penggunaan dana BOS dan lain sebagainya. Demikian ya Bu ya? Ya, Pak. Ya. Baik, mungkin memang secara tadi kita bicarakan WOG ini sangat baik dalam menunjang pelayanan kepada publik atau masyarakat secara luas. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya kita tidak selalu mendapatkan hal apa yang kita inginkan. Tentu akan ada hambatan, tantangan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang sekiranya dihadapi dalam penerapan WOG, khususnya dalam tataran praktiknya? Mungkin ke Ibu Nindi ya yang belum sekarang. Silakan Ibu bisa dijelaskan mengenai tantangan WOG atau tantangan penerapan WOG. Iya, baiklah. Tantangan yang dihadapi WOG yang ada 3, yaitu yang pertama kapasitas sumber daya manusia dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Di mana kapasitas sumber daya manusia yaitu adanya perbedaan. Kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi bisa menjadi kendala jika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, masalah kepemimpinan. Terjadi jika seorang pemimpin tidak mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta tidak mampu meramu sumber daya manusia yang tersedia sehingga sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Itu Pak, tantangan yang dihadapi dalam penerapan WOG. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana menjalankan sistem kolaborasi itu sendiri ya, karena tentunya terdapat perbedaan atau banyaknya kultur yang berbeda antar instansi yang sebelumnya berbeda, terpisah, sekarang harus bersama-sama kolaborasi. Ya, demikian. Terima kasih mungkin ibu-ibu semua sudah berkenan hadir dalam pertemuan kali ini. Dari pembicaraan tadi mungkin dapat kita simpulkan bahwa konsep WOG yang sejatinya harus kita jalankan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat merupakan suatu pendekatan kolaboratif yang dijalankan oleh pemerintah atau instansi-instansi terkait khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Demikian, mungkin ada tambahan dari ibu-ibu semua mungkin? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kalau cukup, silakan Ibu. Kenapa Pak? Saya? Cukup atau ada tambahan? Cukup Pak. Jadi mungkin kesimpulannya di sini itu kalau yang namanya WOG itu adalah koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder di pemerintah untuk memajukan pelayanan publik demi tercapainya tujuan bersama. Mungkin itu ya Pak ya, konsep WOG. Mantap sekali Bu. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup saja. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat bermanfaat dan juga mendapatkan barokah khususnya terutama hari ini kita di bulan Ramadan. Mohon maaf juga
Bila ada salah-salah kata dari saya khususnya, terima kasih. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.